Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar lingkaran dan garis singgung lingkaran. Materi kelas 8 SMP atau MTS. Selamat menyaksikan. Perhatikan benda di ruangan berikut. Apakah ada yang berbentuk lingkaran? Ya, ada jam dinding, karpet, dan pizza. Lingkaran memiliki beberapa unsur loh. Ada jari-jari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran. Ada juga diameter lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan satu tepi dengan tepi lingkaran lain, yang melewati titik pusat. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Jari-jari dan diameter mungkin sudah tidak asing ya. Unsur lingkaran yang lain adalah busur lingkaran. Busur adalah garis melengkung yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Jika ujung-ujung busur ditarik, seperti ini, garis yang terbentuk disebut dengan tali busur. Jika kita tarik garis dari titik pusat ke tali busur secara tegak lurus, maka garis yang terbentuk disebut dengan apotema. Busur, tali busur, apotema. Perhatikan, daerah di antara busur dan tali busur disebut dengan tembereng. Sedangkan daerah di antara busur dengan dua jari-jari disebut dengan juring. Juring ini mirip ya dengan potongan pizza. Sekarang kita ulangi sekali lagi unsur-unsur lingkaran. Ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Kalian masih ingat apa itu sudut? Jika kita tarik dua garis seperti ini, titik pertemuan antara dua garis inilah yang disebut dengan sudut. Pada lingkaran, ada yang disebut dengan sudut pusat karena berada di pusat lingkaran, contohnya sudut AOB. Ada juga sudut keliling, karena letaknya di tepi lingkaran. Contohnya sudut ACB. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, besar sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Sedangkan sudut keliling setengahnya kali sudut pusat. Contohnya pada lingkaran berikut, sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Kalau sudut pusat AOB 100 derajat, maka sudut pusat ACB setengahnya 100, yaitu 50 derajat. Ingat, syaratnya harus menghadap busur yang sama ya. Sebelumnya, kalian sudah tahu nih, kalau sepotong pizza seperti ini mirip juring pada lingkaran. Kita bisa loh menghitung luas dan panjang tepi dari sepotong pizza atau juring ini. Satu lingkaran pizza utuh sudutnya 360 derajat. Nah, kalau sepotong pizza memiliki 60 derajat, maka pizza tersebut hanya 60 per 360 atau 1/6 bagian dari luas utuh. Jadi luasnya juga 1/6 dari luas lingkaran. Bagaimana dengan panjang tepian dari pizza ini ya? Prinsipnya sama, tepian pizza ini hanya 1/6 bagian dari panjang tepian pizza seluruhnya. Artinya dari 1/6 keliling lingkaran. Jika ada dua potongan pizza yang berbeda ukuran seperti ini, luas dan panjang tepiannya bisa dibandingkan sebagai berikut. Sudut alfa per sudut beta sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Di dalam suatu lingkaran dapat dibuat segi 4 dengan menghubungkan 4 tali busur seperti ini. Jumlah sudut berhadapan yaitu 180 derajat. Pada segi 4 berikut, sudut A dan sudut C berhadapan, maka jumlah sudut A dan sudut C yaitu 180 derajat.
sudut B dan sudut D berhadapan, maka jumlah sudut B dan sudut D yaitu 180 derajat. Kamu memiliki beberapa mainan berbentuk segitiga dan lingkaran. Jika bentuk lingkaran digabungkan dengan segitiga, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, lingkaran berada di dalam segitiga. Yang kedua, lingkaran berada di luar segitiga. Bagaimana cara menghitung jari-jari dalam masing-masing lingkaran? Untuk lingkaran dalam segitiga, pertama, hitung keliling segitiga, kemudian hitung nilai S, yaitu keliling segitiga dibagi 2. Setelah nilai S diketahui, hitung luas segitiga dengan rumus berikut. Setelah luas segitiga dapat diketahui, maka jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu luas segitiga dibagi S. Untuk lingkaran di luar segitiga, jari-jari dihitung dengan cara mengalihkan setiap sisi-sisi segitiga dengan 4 kali luas segitiga. Ketika menaiki sepeda, roda yang berbentuk lingkaran akan menyentuh jalanan di satu titik, yang disebut dengan titik singgung. Dalam matematika, garis jalanan ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung dan garis singgung akan saling tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Sebuah sepeda biasanya memiliki 2 gear. Gear depan berada di pedal dan gear belakang berada di roda. 2 gear ini akan dihubungkan dengan rantai sepeda. Misal kedua gear kita anggap sebagai lingkaran, maka rantai yang menghubungkan kedua gear adalah garis singgung lingkaran. Rantai akan menyentuh tiap gear pada satu titik singgung, misalnya titik A dan titik B. Rantai dari titik A ke titik B disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Panjangnya dapat dihitung dengan rumus berikut. P adalah jarak antara dua titik pusat lingkaran. R besar adalah jari-jari lingkaran atau gear yang lebih besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran atau gear yang lebih kecil. Pernahkah kalian mendengar tentang katrol? Salah satu fungsi katrol adalah untuk mengangkat barang-barang berat. Untuk memperkecil gaya, kita dapat menggabungkan beberapa katrol dengan tali seperti ini. Misal, 2 katrol ini kita anggap sebagai lingkaran. Maka tali yang menghubungkan kedua katrol adalah garis singgung lingkaran. Tali akan menyentuh tiap katrol pada setiap titik singgung, misalnya titik A dan titik B. Tali dari titik A ke titik B disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Panjangnya dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus ini mirip dengan garis singgung persekutuan luar, hanya saja tanda minus diganti dengan tanda plus. Wah, sudah lengkap ya pembahasan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Sekarang yuk kita coba jawab soal berikut. Sebuah mainan berbentuk traktor memiliki ban depan dan belakang yang berbeda ukuran dengan jari-jari 4 cm dan 14 cm. Jika garis singgung persekutuan luar dari kedua ban adalah 24 cm, berapa jarak kedua ban dari masing-masing pusatnya? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat juga menambah ilmu baru bagi teman-teman. Saya Naswa Putri Devrilia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.